Perhatikanlah, pria ini sedang menjilat sisa es di dalam lemari es. Karena tubuhnya sudah sangat kekurangan air, ditambah dengan suhu ruangan 40 derajat Celcius, membuatnya hampir tak bisa bernapas. Dia terperangkap di sini selama 3 hari. Di dalam rumah sudah tidak ada sumber air. Bahkan toilet tidak bisa mengeluarkan air sedikit pun. Namanya William, seorang perampok terkenal. Tepat 3 hari yang lalu, dia menyusup ke apartemen mewah ini. Pemilik apartemen adalah seorang pengusaha kaya. Sudah pergi berlibur ke luar negeri. William berhasil mencuri 2 lukisan, senilai jutaan dolar. Namun tidak bisa menemukan lukisan diri yang paling berharga. Setelah mencari-cari, tetap tidak menemukannya. Akhirnya harus bertanya kepada rekan melalui walkie-talkie. Sekarang apa yang harus dilakukan? Lukisan itu bernilai 3 juta, sial. Tidak ada waktu lagi, ambil barangmu dan mundur. Namun saat William bersiap-siap pergi, kerusakan sistem, ini tidak mungkin. Kemudian semua pintu dan jendela di dalam rumah tertutup secara otomatis. William berlari ke ruang tamu. Dia mengangkat benda keras dan melemparkannya ke jendela. Namun tidak berhasil sama sekali. Saat itu, rekan di luar melihat situasi yang tidak menguntungkan. Dia meninggalkan pesan perpisahan. Kemudian dengan tegas memutuskan sambungan interkom. Panggilan. William sangat marah. Namun dia tahu bahwa dia sedang dalam bahaya. Dia dengan tenang mencabut kabel sinyal dari monitor. Namun alarm tetap tidak bisa dimatikan. Dia tahu jika terus seperti ini, akan segera menarik perhatian polisi. Dia dengan susah payah menarik meja ke dinding. Lalu berdiri di atas kursi. Memutuskan daya alarm. Saat itu, rumah akhirnya menjadi tenang. Apa yang akan dia hadapi selanjutnya adalah bagaimana cara untuk melarikan diri dari sini. William menyalakan televisi dan menemukan tayangan kamera pengawas yang jelas menunjukkan ruang tamu, pintu tangga dan berbagai sudut lorong. Dia baru menyadari pemilik rumah ini adalah pemilik apartemen ini. Dia pergi ke dapur dan menemukan airnya juga sudah diputus. Kemudian dia membuka lemari es. Tidak ada makanan di dalamnya. Dia mengambil setengah botol vodka dan meminumnya dengan cepat. Saraf tegangnya segera terasa lega. Mabuk, William terjatuh di atas tempat tidur dan tertidur. Keesokan harinya, William mencoba menelepon. Namun sinyal di dalam rumah sudah terputus. Pada saat itu, dia melihat lampu langit-langit di atasnya. Tiba-tiba, dia memiliki rencana pelarian terbaik di benaknya. Kemudian dia dengan susah payah menarik meja di dalam rumah, mengumpulkan semua perabot kantor yang bisa digunakan, dan mengumpulkannya bersama-sama. Lalu dia memotong tali yang mengikat kursi, dan mengikatnya bersama-sama. Setelah diikat dengan kuat, William memanjat ke tempat tertinggi. Sayangnya, dia masih belum bisa mencapai langit-langit. Malam tiba. Saat itu, pemanas di dalam ruangan tiba-tiba menyala sendiri. William tiba-tiba memperhatikan seorang karyawan wanita di layar pemantauan, sedang membersihkan di pintu masuk. Dia segera bangun dan pergi ke pintu. Namun tidak peduli seberapa keras dia mengetuk atau berteriak, tidak ada suara yang terdengar dari luar. Ketika dia kembali ke ruang tunggu lagi, karyawan wanita itu sudah pergi dengan lift. Barulah dia menyadari bahwa gadis itu sebenarnya selalu memakai earphone untuk mendengarkan musik. Tak heran dia tidak mendengar apa-apa. William merasa terjebak dalam situasi yang sulit. HIDOL. Akan mati kelaparan atau kehausan. Dia kembali ke pintu, menemukan bahwa pintu ini terbuat dari kayu. Maka dia bersiap-siap untuk mengukir pintu dengan pisau lipat. Saat itu, suhu di dalam ruangan sudah mencapai 38 derajat Celcius. Tetes keringat jatuh dari lehernya. Dia hati-hati mengeluarkan potongan-potongan pintu kayu. Hanya dengan membuka pintu, dia bisa meminta pertolongan keluar. Namun dia sama sekali tidak pernah terbayangkan. Tengah pintu kayu ini, ternyata terdapat lapisan logam tebal di tengahnya. Semua usaha sebelumnya menjadi sia-sia. Kekecewaan dalam hati ditambah dengan suhu ruangan yang tinggi, membuatnya hampir tak bisa bernafas. Dengan lemah, dia membuka lemari es, merasakan udara dingin di dalamnya. Kalau bukan karena keterbatasan ruang, dia ingin masuk sepenuhnya. Dengan hati-hati, dia menghirup serpihan es di dalam lemari es. Ini memberinya sedikit kenyamanan. Pada hari ketiga, William membuka lemari es di apartemennya, menemukan beberapa kaleng makanan anjing di dalamnya. Saat itu, dia mendengar suara air tidak jauh dari situ. Ternyata sprinkler di area taman otomatis menyala. Dia segera merunduk dan minum sepuasnya. Saat dia berbaring menikmati pancuran air pancuran cepat berhenti. Kemudian, dia menarik tirai, memotong tali pengikat di atas papan tempat tidur, menaikkan kembali bukit kecil ini. Setelah diikat erat, dia memanjat lagi. Ketinggian kali ini sudah cukup. Namun cara membuka lampu menjadi masalah terbesar. Maka dia memutuskan untuk menunggu pagi dan mencari solusi. Pada saat itu, AC tiba-tiba beralih ke mode pendingin. Namun William tidak merasa senang dengan hal itu. Karena dia sadar, waktu yang diberikan Tuhan padanya sudah tidak banyak lagi. Pada hari keempat, William sudah sangat lapar.
Bahkan makanan anjing pun tidak masalah. Pada saat itu, sprinkler di area taman kembali menyala secara otomatis. Untungnya, William sudah menyiapkan segalanya sebelumnya. Kemudian dia menuangkan air perlahan ke dalam botol anggur. Air dengan sedikit rasa vodka. Rasanya jadi berbeda. Kemudian, dia memecahkan vas bunga. Mengambil 2 potongan pecahan yang cocok. Mengikatnya dengan tali rafia. Dan kacamata hitam buatannya pun selesai. Dia sekali lagi mendaki bukit kecil. Dia menggunakan pisau untuk mengangkat tepi lampu. Barulah dia menemukan ada sekrup yang mengunci di dalamnya. Hal ini tanpa ragu menambah kesulitan baginya. Saat malam tiba, suhu di dalam ruangan sudah turun menjadi 8 derajat Celcius. William mencoba mengoperasikan layar. Namun tidak ada tanggapan sama sekali. Hari kelima, sinar matahari menerpa wajah William. Dia bangun dengan masih setengah sadar. Lalu melanjutkan pekerjaannya. Mengangkat semua penutup di tepi lampu. Yang terlihat di depannya adalah 12 sekrup. Sayangnya, dia sama sekali tidak bisa menemukan kunci pas. Dengan marah, dia melemparkan alat-alat yang tidak berguna di tangannya ke lantai. Kemudian dia membuka lemari. Meskipun kunci pas tidak ditemukan, namun dia menemukan pintu tersembunyi di dalam lemari. Dia membuka pintu dan masuk, menemukan sebuah lorong sempit di dalamnya. Setelah dia melewati lorong, adegan ironis muncul. Lukisan senilai 3 juta yang dia cari dengan susah payah sebelumnya. Lukisan dirinya senilai 3 juta sekarang berada di depan matanya. Lukisan dirinya sialan. Dia mengambil lukisan dirinya dan meninggalkan ruangan tersembunyi. Sekarang dia memiliki nilai jutaan besar. Namun dia juga kehilangan kebebasannya karena itu. Malam itu, dia menemukan melalui kamera pengawasan. Wanita karyawan itu muncul lagi di depan pintu apartemen. Dia segera berlari ke pintu. Dia mengambil benda keras di lantai dan memukul pintu dengan keras. Namun gadis di luar pintu sama sekali tidak mendengar. Kemudian dia bersiap-siap untuk mendorong secari kertas minta tolong dari bawah pintu. Namun pintu ini terlalu rapat. Tolong bantu saya keluar. Tolong selamatkan saya. Gadis itu kembali pergi dengan lift. William sekali lagi terperangkap dalam keputusasaan yang mendalam. Pada hari ke-6, William membuat kunci pas sendiri dari kayu. Siap untuk membuka sekrup dengan kunci pas tersebut. Namun sayangnya gagal. Karena dia sudah sangat lapar saat itu. Ikan peliharaan di dalam akuarium malah mengalami musibah. Dia mengubah ikan peliharaan menjadi bakso ikan. Saat di ambang pintu, barulah dia menyadari seberapa tidak enaknya makanan itu. Setelah mengisi ulang energi, dia melanjutkan pekerjaannya. Kali ini dia akhirnya berhasil melepas 1 baut. Dengan usahanya yang gigih, dia sudah berhasil melepas 4 baut. Saat itu AC sudah diubah ke mode pemanas. Dan suhu mencapai 21 derajat Celcius. William mengambil kaleng makanan anjing terakhir. Dibanding bakso ikan yang tidak enak tadi, makanan anjing benar-benar terasa lezat. Pada hari ke-7, William terus membuka baut. Mungkin ini satu-satunya jalan keluar baginya. Saat dia berhasil melepas 1 baut, karena pusat beratnya tidak stabil, dia terjatuh. Kakinya terluka karena itu. Jelasnya hari ini tidak bisa melanjutkan bekerja. Malam kembali turun. William juga mengikat kakinya sendiri. Pada saat ini gambar yang aneh muncul. Wanita karyawan itu tiba-tiba muncul di belakangnya. Gadis itu perlahan-lahan berjalan ke depannya. Kemudian perlahan-lahan mendekati William. Anehnya, tidak peduli seberapa dekat gadis itu mendekatinya. Tetap menjaga jarak 0,1 cm. Jelas ini semua berasal dari imajinasi William. Karena dalam beberapa hari ini, William bisa melihatnya setiap hari melalui kamera pengawasan. Mungkin dalam pikiran William, gadis itu seperti malaikat baginya. Bahkan 2 kali hampir saja dia menganggapnya sebagai jerami penyelamatnya. Jika William bisa melarikan diri dari sini, dia pasti akan mencari gadis itu. Saat gadis itu pergi, William kembali disadarkan oleh kenyataan. Namun dia tampak sedikit linglung. Pada hari ke-8, William akhirnya melepas semua sekrup. Total 12 biji. Dan dia terus-menerus mengucapkan 1 kalimat. Aku akan pergi ke surga di bukit. Kemudian sambil terus mengucapkan, dia memanjat bukit kecil. Kemudian dia melepas penutup lampu. Adegan berikutnya, bayangan William menghilang dari layar. Film berakhir di sini. Kami melihat perubahan cahaya gelap melalui lampu langit-langit. Secara umum dapat disimpulkan bahwa itu tampaknya menuju keluar. Namun ini adalah akhir terbuka. William mungkin juga baru menyadari setelah mencapai puncak. Di atasnya adalah sebuah penjara lagi. Sementara saya pribadi menebak, William benar-benar berhasil melarikan diri. Karena sebelum dia pergi, dia pernah menulis sebuah pesan di dinding. Pesan ini ditujukan kepada pemilik apartemen ini. Secara umum, artinya adalah, aku meninggalkan 3 lukisanmu untukmu. Aku tidak tinggal di rumahmu untuk waktu yang lama. Namun bagi saya, ini adalah sebuah penjara.
Saya sangat menyesal telah merusak tempat ini. Kalimat ini bermakna, William tidak membawa pergi lukisan-lukisan berharga itu. Dia jelas sudah melepaskan obsesinya. Maka Tuhan pasti akan memberinya jalan keluar. Film ini jelas memiliki nilai pendidikan. Hanya saja sutradara membuat lelucon pada akhirnya. Jika Anda memiliki pendapat yang berbeda, silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.